Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Ikhwani fi din rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, kumpulan daripada hadis-hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, di mana hadis ini dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran dari sunnah-sunnah Nabi ini. Kalau kita mengaku sebagai pengikut ahli sunnah wal jamaah, maka kita disuruh untuk mencintai sunnah-sunnah Nabi dan memahaminya dengan baik. Ya, inilah sunnah-sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu artinya setiap apa yang disandarkan kepada Nabi, baik itu melalui sabdanya atau tentang statement-statementnya, ya, atau yang berkaitan dengan sifat-sifatnya, ya, disebut dengan sunnah-sunnah Nabi. Apalagi diriwayatkan oleh Syekhan, yaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yang kebanyakan dari hadis-hadisnya sahih dan dipercaya oleh umat Islam. Hadirin sekalian, maka wajib bagi kita untuk belajar tentang sunnah-sunnah Nabi, ya, karena orang yang belajar Islam itu ada dua macam. Yang pertama adalah ar-rasikhuna fil ilmi. Mereka itu betul-betul belajar dengan baik dari sumbernya, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan juga yang dipahami oleh salafus saleh. Ya, kemudian mereka mengamalkan ilmu-ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada sabda-sabda Nabi. Inilah orang yang ilmunya bermanfaat. Yang kedua, hadirin sekalian, ada orang yang belajar Islam tapi mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dan dia tidak paham. Bahkan mengikuti fitnah-fitnah yang ada yang berkembang di masyarakat, sehingga ilmunya tidak manfaat. Ya, semakin jauh dari Islam. Ini yang merugi, apalagi belajar agama Islam tidak dari sumbernya yang asli, dari Quran dan As-Sunnah. Maka kita belajar sunnah-sunnah Nabi ini sebagai tanda bahwa kita ini mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada halaman 125 dari buku ini, pemimpin yang menipu rakyat. Mereka adalah calon penghuni neraka. Dikatakan di sini hadis Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu, anna Ubaidullah ibn Ziyad adahu fi maradihi alladhi mata fihi. Faqala lahu Ma'qil, inni muhaddithuka hadithan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحدها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. رواه البخاري. Dikatakan di sini ketika Ma'qil bin Yasar jenguk Ubaidullah bin Ziyad saat sakit menjelang kematiannya, ia berkata kepada Ubaidullah, aku sampaikan kepadamu satu hadis yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi bersabda, tiada dari seorang hamba yang dijadikan Allah
sebagai pemimpin rakyat namun tidak mempedulikan perkara mereka, ya, melainkan ia tidak akan mencium aroma surga. Nah, ini ancaman keras hadirin sekalian, siapapun yang berkeinginan menjadi pemimpin, baik itu pemimpin kecil yang mempunyai wilayah yang sangat kecil seperti keluarga, ya, atau kecamatan, kabupaten, provinsi, apalagi pemimpin negara. Kemudian dia tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak amanah, bahkan menyengsarakan rakyatnya, tidak peduli dengan rakyatnya miskin, rakyatnya lapar, rakyatnya mendapatkan masalah-masalah dalam kehidupannya, dizalimi, kemudian pemimpin ini membiarkan, tidak menolong, kecuali dia tidak akan mencium bau surga. Ini ancaman keras bagi orang yang ambisius, ya, ingin menjadi pemimpin. Tidak mudah menjadi pemimpin, apalagi yang dimaksud pemimpin di sini adalah pemimpin besar, mempunyai wilayah besar yang memimpin umat Islam. Ini hadirin sekalian, bahaya sekali kalau pemimpin tidak amanah, ya, maka tidak ada kebahagiaan di masyarakat, bahkan cenderung untuk berbuat zalim. Ini tentang pemimpin. Ada juga nanti tentang rakyat. Ya, rakyat juga harus punya tanggung jawab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harus taat sama pemimpinnya. Kalau pemimpinnya menyuruh dia untuk berbuat baik, ya, kalau tidak menyuruh perbuatan baik alias menyuruh untuk berbuat zalim, tidak ada taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi pemimpin, ya, kalau pemimpin itu menyuruh untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ini ancaman bagi pemimpin, ya, yang berbuat zalim sehingga rakyatnya tidak bahagia. Maka dia tidak akan mencium bau surga. Ya, jangankan masuk surga, mencium bau surga tidak bisa. Padahal kata Nabi, bau surga bisa dicium dari jarak 500 tahun perjalanan. Ya, itu sudah tercium wanginya aroma surga. Ya, ini tidak dapat mencium bau surga, apalagi memasukinya. Ya, memang pemimpin ada semua dalam sekitarnya kekuatan, sehingga dia bisa untuk berbuat apa saja, menikmati fasilitas mewah, uang, kekuasaan, bisa memperkaya diri, yang memperkaya keluarganya, kerabatnya, ya, atau berbuat semena-mena karena dia pemimpin. Tapi tanggung jawabnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bisa memakmurkan rakyatnya sengsara, kemudian dia tidak peduli, maka siap-siap tidak bisa masuk surga, bahkan tidak menikmati baunya surga. Tapi sebaliknya, apabila pemimpin itu adil, maka dia akan masuk surga, maka dia termasuk pemuka-pemuka surga, ya, dan juga dilindungi nanti pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan ada 7 kelompok manusia yang dilindungi oleh Allah nanti dalam naungannya, di naungan arsy Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, yaumul hisab, ya, di padang mahsyar, yang dimana manusia menunggu 50.000 tahun. Manusia dekatkan, matahari dekatkan di kepala manusia ini, jarak hanya 1 mil, ya, susah sekali manusia saat itu. Mereka ini 7 orang ini, kelompok orang ini tidak mendapatkan kesusahan, bahkan mungkin tidak merasakan panjangnya waktu, panjangnya hari saat itu, karena mereka mendapatkan nikmat sebelum masuk surga. Mereka dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, fi dhilli arsyih, dalam naungan arsy-Nya. Nah, Rasulullah menyebutkan pertama kali di antara kelompok manusia ini adalah al-imamul adil, pemimpin yang yang adil. Nah, inilah hadirin sekalian, pemimpin yang muwaffaq, yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti khulafaur rasyidin,
ya dari Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman wa Ali, ya Umar bin Abdul Aziz. Mereka ini adalah pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin yang adil, tidak memperkaya diri. Ya bahkan Abu Bakar biasa-biasa aja selama menjabat sebagai pemimpin. Umar bin Khattab begitu juga. Ya seorang khalifah yang menaklukkan Persia Romawi. Ya pakaiannya banyak tempelannya, ada 14-15 tempelan pakaiannya itu. Padahal dia menaklukkan Baitul Maqdis. Ya, dia ditakuti oleh musuh, tapi biasa-biasa aja. Bahkan dia sering tidur di masjid. Nah itulah pemimpin yang adil. Nah ini kita berharap dari Allah Subhanahu Wa Taala pemimpin apa yang adil. Tentunya banyak sekali cara ya agar kita mendapatkan pemimpin yang adil. Kita perbaiki diri kita sendiri. Ya rakyat ini harus memperbaiki diri mereka karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan merubah nasib suatu negeri, suatu rakyat ya sampai mereka sendiri yang merubah nasib mereka sendiri. Kalau rakyat ya kita sebagai rakyat ini orang-orang yang beriman ya menjauhi maksiat, dosa, rajin ke masjid, bermuamalah yang baik kepada Allah dan juga kepada sama manusia, maka Allah akan berikan kepada kita pemimpin yang adil. Ya, jangan Anda atau kita semuanya mengharap pemimpin yang adil sedangkan kita banyak berbuat dosa. Ya, karena pemimpin tergantung rakyatnya. Tergantung apa? Rakyatnya. Kita mencela pemimpin, tapi kita juga seperti ini, hadirin sekalian, rakyat kita ya tidak perhatian sama salat, tidak perhatian sama apa itu syirik, bahaya syirik, ya kemudian cenderung banyak berbuat maksiat, maka mustahil mendapatkan pemimpin yang apa? Yang adil. Allah akan hukum kita. Bahkan akan diberikan pemimpin-pemimpin yang kejam, yang zalim, yang habisi kita, merampas harta-harta kita. Ya, jadi kenapa dulu para sahabat diberikan pemimpin seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali? Karena para sahabat orang-orang yang baik. Orang-orang apa? Yang baik, yang beriman, patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasulnya sehingga mereka mendapatkan pemimpin yang adil. Jadi kalau kita berbicara kepemimpinan luas sekali, ya tidak lepas daripada rakyat itu sendiri, hadirin sekalian. Tapi secara khusus pemimpin diwanti-wanti oleh Allah jangan sampai memperkaya diri atau menyengsarakan rakyatnya, ya membiarkan rakyatnya kalau tidak dia akan susah untuk masuk surga. Kemudian berikutnya, ketika amanah dan iman dicabut dari hati dan petaka menimpa hati. Hadithu Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah ini seorang sahabat Nabi, ayahnya orang Madinah, orang Mekah, tapi tinggal di Madinah. Ibunya kelahiran Madinah, hadirin sekalian. Sehingga dia termasuk keturunan sahabat Muhajirin dan Ansar. Hudzaifah ibn Yaman banyak meriwayatkan hadis. Dia seorang sahabat yang dijuluki Sahibus Sir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memegang amanah Nabi. Ya, orang yang merahasiakan apa-apa yang Nabi sabdakan, khususnya masalah orang munafikin. Nabi beritahu fulan munafik kepada siapa? Hudzaifah ibn Yaman. Ya, makanya Umar bin Khattab sangat respect, sangat hormat kepada Hudzaifah ibn Yaman karena dia diberikan rahasia khusus oleh Nabi. Nabi tidak mengabarkan urusan rahasia kecuali kepada Hudzaifah ibn Yaman. Makanya kalau Hudzaifah tidak mau mensolati fulan, mayit fulan, Umar tidak mau mensolati. Tergantung Hudzaifah. Kalau Hudzaifah mensolati, berarti ini mukmin. Kalau Hudzaifah tidak mau mensolati, munafik yang betul-betul musuh Allah, maka Umar tidak mau mensolati. Ya itulah kelebihan daripada Hudzaifah
seorang sahabat yang bertakwa dan mengikuti semua peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali perang Badar. Dia tidak ikut dalam perang Badar karena dia dan ayahnya ditangkap sama orang-orang Quraisy di Mekah saat itu. Hadirin sekalian. Dikatakan di sini hadis Hudzaifah. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsaini ra'aitu ahadahuma wa ana antadhirul akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kami dua kisah, ya, dua cerita. Ra'aitu ahaduhuma, yang pertama aku lihat. Ya, Rasul mengabarkan dua peristiwa. Yang pertama aku melihat, kata Hudzaifah. Wa ana antadhirul akhir, dan yang kedua aku lagi menunggu. Annal amanah nazalat fi jadri qulubir rijal. Sesungguhnya amanah ini, ya, turun kepada hati laki-laki, hati manusia. Allah berikan amanah kepada hati hamba-hambanya langsung. Ya. Summa alimuh minal Quran. Kemudian setelah itu manusia mengenal amanah juga dari apa? Al-Quran. Apa itu amanah? Kan begitu. Wa bi ahdihim dan seterusnya. Summa alimuh minas sunnah. Kemudian mereka mengenal amanah itu dari apa? Sunnah. Wa haddatsana an raf'iha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan nanti amanah itu akan dicabut. Amanah ini akan apa? Dicabut. Qala yanamu rajulu naumah fatuqbadul amanah min qalbihi. Seseorang tidur kemudian dicabut amanah dari hatinya. Fa yadhallu atharuha mislu asril waqti. Kemudian meninggalkan bekas seperti titik noda. Dicabut amanah meninggalkan bekas seperti titik noda hitam seperti itu. Summa yanamu naumah fatuqbadu fayabqa atharuha mislu mahjali kajamrati dahrajtahu ala rijlika. Kemudian dikatakan di sini, kemudian ia tidur lagi, lalu amanah itu dicabut kembali dan meninggalkan bekas seperti benjolan. Ya, fatarahu muntabirah wa laysa fihi syai'. Dicabut seperti benjolan, seperti bekas bara yang kamu bolak-balik di atas kakimu, lalu ia melepuh. Lalu ia apa? Melepuh. Dan kemudian ia tampak melembung, padahal dalam tidak ada apa-apa, seperti ada luka begitu ketika dicabut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yasbahun nas yataba'una, kemudian manusia kembali lagi jual beli, fala yakadu ahadun yu'addil amanah. Ketika jual beli di pasar sampai bahkan tidak ada lagi seorang pun yang punya amanah. Ya, tidak ada yang punya amanah. Pasar jual beli, kita lihat sekarang ini, apakah semuanya barang itu beres? Banyak yang enggak beres. Apapun barang-barang ada tipuannya. Kadang misalnya udang banyak airnya, ketika sampai di rumah timbangannya apa? Kurang susut. Seperti itulah, ya, sampai dalam masalah jual beli ikan dan yang lain. Ini menunjukkan tidak ada amanah sama sekali. Kata Nabi, fa yuqalu inna fi bani fulan rajulan aminan. Kemudian ada isu di Bani Fulan, desa sana, ada seorang yang bisa dipercaya, amin. Orang mengatakan begitu. Wa yuqalu lirajul ma aqalahu wa ma adrafahu wa ma ajladahu. Ya, kemudian orang-orang berkomentar, sungguh orang ini yang amanah ini pintar, tampan, perkasa, ya. Padahal yang terjadi sebaliknya, wa ma fi qalbi mithqala habba khardal min iman. Padahal yang sesungguhnya faktanya orang itu enggak punya iman sama sekali. Dikatakan seorang apa? Aman. Sudah zaman fitnah. Hadirin sekalian. Walaqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bay'atu la in kana musliman raddahu alayya al-islam wa in kana nasraniyan raddahu alayya sa'ihi. Kemudian dikatakan di sini
Aku telah melalui suatu masa yang aku tidak peduli kepada siapa di antara kalian akan berjual beli. Jika ia Muslim, keislamannya akan menuntut berlaku amanah kepadaku. Dan jika dia Nasrani, maka penguasanya akan menuntun dia berlaku adil kepadaku. Adapun hari ini aku hanya berjual beli kepada si fulan saja. Nah, di sini Rasulullah SAW berbicara, hadirin sekalian, agar kita paham tentang masalah ini. Rasul berbicara kepada sahabatnya saat itu, hari ini aku jual beli sama si fulan. Ya, suatu hari mungkin nanti kita tidak tahu, mungkin orang nggak ada amanah lagi. Kalau dia mengaku Muslim, semoga dengan keislamannya dia bisa apa? Amanah, punya ilmu sedikit sehingga dia amanah. Kalau dia Nasrani, mudah-mudahan pemimpinnya adil. Misalnya orang Eropa sana, orang Jerman, orang Italia, ada sebagian mereka yang apa? Adil, karena pemimpinnya menerapkan aturan-aturan yang kuat sehingga mereka tidak bisa menipu. Itu terjadi di zaman sekarang ini. Kenapa negeri kafir justru ada yang lebih baik, jual beli lancar semuanya? Karena peraturannya, pemimpinnya itu kuat dalam melakukan apa? Aturan-aturannya, regulasinya. Pengawasannya juga ketat, sehingga tidak ada kesempatan untuk apa? Korupsi atau menyimpang. Hadirin sekalian, pahamnya seperti itu. Kalau dia Muslim, semoga dengan keislamannya dia pernah belajar, dia tidak berkorupsi begitu. Nah, di sini Rasul memberitahukan kepada kita pentingnya amanah, terutama kita hidup di akhir zaman. Amanah ini akan dicabut suatu hari sehingga tidak ada orang aman. Walaupun dia orang ngaku sholat, tapi nggak amanah. Ketika jual beli, ketika urusan fulus tidak amanah. Itu banyak terjadi. Katanya sering umroh, katanya haji, katanya sering sholat jamaah di masjid, tapi dalam jual beli zero. Dalam jual beli apa? Tidak ada artinya. Dia berbuat curang, tidak ada amanah lagi. Nah, ini yang harus kita hindari, hadirin sekalian. Orang Muslim itu amin. Nabi SAW sebelum diutus sebagai Rasul terkenal dengan sebutan apa? Amin, Sadiqul Amin. Ini penting, amanah ini. Ya, apa itu amanah? Pertanyaannya, apa itu amanah? Amanah itu adalah sesuatu yang kita disuruh untuk menjalankan, perintah yang harus kita jalankan, atau sesuatu yang harus kita jaga. Ini amanah secara bahasa. Amanah secara istilah adalah apa-apa yang Allah wajibkan kepada kita untuk kita kerjakan, dan hal-hal yang memang terlarang harus kita apa? Kita hindarkan. Ya, kita hindari. Misalnya amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah ini. Salat amanah. Kalau orang enggak salat, khianat dia. Lawan daripada amanah apa? Khianat. Ya, dan kita diberikan amanah besar ini. Yang pernah amanah ini oleh Allah Subhanahu wa taala pernah akan dipikulkan kepada langit dan bumi, gunung-gunung. Fa'abaina yahmilnaha. Mereka menolak untuk menerima amanah. Berat, wa asyaqna minha. Merasa berat mereka. Wa hamalahal insan, dan amanah ini kemudian diambil oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalim dan bodoh. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardh. Ini amanah diambil oleh manusia. Nah, kita punya amanah besar, hadirin sekalian. Siam Ramadan, puasa Ramadan amanah. Orang yang enggak puasa Ramadan, dia sehat, maka pengkhianat dia. Dosa besar. Ya, haji amanah. Harus dia lakukan. Kalau dia punya harta, punya kesempatan dak haji, pengkhianat dia. Ya, pengkhianat tidak menjalankan apa? Amanah. Mandi wajib itu amanah. Orang habis berhubungan suami istri atau dia mimpi basah, tidak mandi dia. Ya, tidak mandi, tidur aja, enggak sholat subuh. Dia pengkhianat orang ini. Ya, tidak boleh. Dia harus apa? Mandi kemudian sholat subuh. Tidak boleh dia tidak mandi. Walaupun musim dingin. Walaupun musim apa? Dingin. Hadirin sekalian. Dia harus berusaha, mungkin masak air panas atau pakai mesin pemanas. Ya, dia harus mandi, Bapak. Karena mandi ghusl ini apa? Wajib.
ala kulli muhtalim. Karena ini adalah amanah. Ya, amanah kepada Allah. Begitu juga wanita, sudah selesai masa haid, dia bersih, harus mandi, dia harus salat. Kalau dia pura-pura saya masih belum bersih, padahal dia sudah bersih, bohong dia. Atau enggak puasa Ramadan, ya gara-gara dia masih haid misalnya, padahal dia sudah bersih, maka dia pengkhianat. Ini amanah kepada Allah. Ada juga amanah kepada manusia, titipan, hutang, ini amanah. Dia harus bayar hutang, enggak bayar, pengkhianat dia. Dia tidak amanah, hadirin sekalian. Atau dia dikasih jabatan, dikasih amanah untuk menjalankan tugas, dia tidak jalankan, maka dia pengkhianat. Amanah luas. Islam itu adalah amanah. Orang tidak memeluk Islam pengkhianat, walaupun baik, pengkhianat. Karena Islam ini adalah amanah agama Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang tidak memeluk agama Islam, nanti tidak diterima oleh Allah kebaikannya, dan di hari kiamat dia termasuk orang-orang yang merugi. Islam amanah. Inna hadzal din amanah. Hadirin sekalian. Ya, amanah sultan, pemimpin, imam, dia dikasih wilayah kecil maupun besar, dia harus menjaga. Ini wilayah amanah, dia harus jaga. Tidak boleh, jangan sampai diambil orang asing, diambil penduduk yang bukan wilayahnya. Ya, kita sering mendengar, kita sedih, negeri ini separuh tanahnya udah dibeli orang asing, kata. Wallahu a'lam. Kasihan. Mana amanah pemimpin-pemimpin ini? Ya, karena punya uang dibolehkan membeli tanah yang luas, padahal penduduknya banyak. Ini pengkhianat ini. Tidak amanah sama sekali. Apalagi separuh tanah dari negeri ini, pulau-pulaunya dijual, bayangkan. Apakah itu amanah? La. Ini adalah pengkhianat, hadirin sekalian. Dia diberikan oleh Allah kekuasaan, wilayah ini harus dijaga. Dijaga. Begitulah keterangannya Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin. Wilayah ini juga termasuk amanah. Jadi pemimpin bukan senang-senang aja. Ya, rekeningnya bertambah, yang dilihat rekeningnya aja. Ya, tapi tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Karena hadis yang pertama tadi itu, tidak akan mencium bau surga. Amanah. Sampai rakyatnya tidak punya tanah, ngontrak, beli rumah susah, beli tanah susah. Bayangkan. Sedangkan ada negara lain sana, negara Muslim, alhamdulillah, pemimpinnya, rajanya, masya Allah, penduduknya nggak punya rumah, dikasih tanah gratis. Ya, negerinya luas, dikasih tanah gratis, dibangunkan rumah. Seharusnya pemimpin seperti itu. Ya, bukan pemimpin jadi buruh di negerinya sendiri. Ya, sedangkan tanah-tanahnya dimiliki orang-orang asing. Ini pengkhianatan, mengerikan, hadirin sekalian. Sampai kapan dia hidup? Pemimpin seperti ini sampai kapan? Mati, habis dia nanti. Ya, zalim yang luar biasa. Tanah rakyat ini. Ya, nah ini yang harus kita perhatikan. Begitu pentingnya amanah ini. Ya, amanah dalam jual beli, amanah dalam bisnis, ya, amanah rumah tangga. Dia diberikan oleh Allah SWT amanah. Zawja amanah, istri amanah, anak-anak amanah. Kalau dia lapar, kita nggak kerja dan tidak ada usaha untuk bekerja, dosa kita. Kita punya kewajiban sebagai laki-laki, sebagai suami, bekerja, ya, dan menafkahi anak-anak. Kalau tidak, kita dosa, hadirin sekalian. Kecuali misalnya suaminya di PHK, nah itu hal yang wajar, ya seadanya. Tapi seorang suami yang baik, laki-laki yang baik adalah yang dikatakan suami kesatria. Dia mampu menafkahi anak istrinya. Dia mampu secara mandiri menafkahi anak istrinya. Itu suami yang hebat. Suami yang hebat. Karena amanah, tanggungannya dia nanti pada hari kiamat. Ya, nah ini yang harus kita pahami, ini amanah, hadirin sekalian. Amanah, jangan sampai anak-anak ini bodoh dalam masalah agama. Kalau bodoh dalam masalah agama, ayah yang bertanggung jawab. Istri begitu juga. Ya, jangan sampai bodoh dalam masalah agama. Ditegakkan syariat Allah dalam rumah itu.
Ya, sebelum dia berbicara panjang, negara harus ini, presiden harus baik, keluarganya sendiri nggak baik. Ya, keluarganya sendiri tidak ngerti apa? Agama. Mana amanah? Hadirin sekalian, suami ini adalah punya amanah besar. Di hari kiamat nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Nabi menuduh dayus, suami yang tidak bertanggung jawab. Dayus tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium bau apa? Surga. Ma huwa dayus? Alladzi la yaqir, alladzi yuqirru fi ahlihi al-khubth. Orang yang atau suami yang membiarkan rumah tangganya itu ada maksiat. Istrinya enggak soli dibiarkan, ya enggak peduli sama Islam dibiarkan, anak-anaknya enggak ngerti ngaji, enggak ngerti sholat dibiarkan, yang penting bisa makan. Ini juga tidak boleh. Ini namanya suami apa? Dayus. Ya, berbahaya ini hadirin sekalian. Jadi mari kita perbaiki diri kita ini, dimulai dari rumah tangga kita ini. Ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Api neraka. Abda min nafsik wa min ahli baitik. Mulai dari diri sendiri, keluarga. Kalau masing-masing perhatian seperti itu, diri sendiri baik, keluarga baik, insyaallah kampung, masyarakat akan apa? Baik. Hadirin sekalian, karena amanah ini, karena kita sudah terlanjur menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Quran ini juga amanah. Ya, harus kita baca. Kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran ini. Ini amanah. Al-Quran tidak kita baca. Tak ada waktu katanya. La amanah ini. Kita harus bisa baca apa? Al-Quran. Harus belajar. Enggak ada kata terlambat. Anak enggak bisa, baru sekarang belajar. Enggak apa-apa, sekarang belajar. Berapa banyak pegawai sudah rumah tangga baru belajar Quran. Amanah baca Quran ini. Ini perintah. Bahkan pertama kali surah turun tentang apa? Iqra. Iqra. Baca. La aqra ya Rabb. 60 sana la yaqra. Aina kunta? Tal'ab kullu yawm. Syughul. Ya, 70 tahun, 60 tahun tidak bisa baca. Mana main-main tok, syughul terus. Ya, perintah dari Allah, Iqra. Dia mengatakan la aqra. Saya enggak bisa baca. Iqra la aqra. Gepuk kita sama malaikat. Amanah baca Quran, hadirin sekalian. Ya, jadi amanah luas sekali, amanah ini. Menjalankan setiap kewajiban. Menjauhi dosa. Ya, dan menjaga sesuatu yang harus kita jaga. Badan ini amanah. Ya, badan ini amanah. Kemudian kita narkoba, kemudian begadang, enggak tahu siang, enggak tahu malam, sampai badan sakit. Kenapa kemarin? Mana? Tiap hari soalnya enggak tidur. Kenapa enggak tidur? Badan ini amanah. Milik siapa badan ini? Allah. Milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau lapar makan. Kalau capek disuruh apa? Tidur. Kalau sakit disuruh apa? Berobat. Kita jaga badan ini. Amanah. Ini milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian. Jadi kalau kita berbicara amanah ini panjang sekali. Suatu hari ya orang enggak ada amanah. Seperti zaman sekarang ini, enggak ada amanah. Ya, tapi enggak semuanya. Ada orang yang amanah yang belajar. Tapi banyak yang enggak amanah. Terutama dalam muamalah jual beli, enggak amanah. Barangnya katanya baik, enggak tahunya apa? Enggak baik. Syubhada khianat. Khianat, hadirin sekalian. Nah, itulah tentang amanah yang suatu hari akan dicabut oleh Allah dari hatinya. Tidur dicabut karena memang orangnya buruk, orang ini. Buruk. Ya, sukanya menipu aja, ingin ngambil untung aja dengan segala cara. Ini sangat disayangkan kalau dia seorang muslim. Tiba-tiba hatinya paginya sudah enggak ada amanah. Pergi ke pasar menipu. Menipu. Yang penting bisa apa? Untung. Kemudian berikutnya adalah Islam pada mulanya asing dan akan kembali kepada asing. Badal Islamu ghariban wa sayudu
ghariban. Islam ini kata Nabi awalnya asing di mata pemeluknya. Ya, Islam menyuruh bertauhid, hanya Allah Esa yang disembah. Mereka kaget. Kif? Ilaha katsir. Kita punya aliha katsira. Bagaimana kita diminta menyembah Tuhan yang satu? Dianggap apa? Asing. Seperti sekarang ini asing, kembali ke asing. Orang jenggotan aja itu udah macam-macam. Heran Anda masuk kantor jenggotan kaget semua. Taliban ini. Alhamdulillah Taliban menang. Kita respect. Kecuali yang enggak senang orang munafik. Yang enggak suka sama Taliban orang apa? Munafik. Dia akan menegakkan syariat Islam. Ya, walaupun ada konspirasi atau kita enggak tahu yang jelas, alhamdulillah ya musuh-musuh sudah pergi sedikit demi sedikit. Ya, mereka bisa menegakkan apa syariat apa Islam. Ya. Jadi begitulah orang sekarang, hadirin sekalian. Orang lihara jenggot, ini calon teroris. Celana cingkrang, Wahabi. Ya. Padahal ini sunnah Nabi. Bada al-Islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam awalnya dianggap asing. Lihat Nabi Muhammad dianggap asing. Dikatakan majnun, sahir, tukang sihir Muhammad ini, dukun. Ya, kemudian apa lagi? Ya, dikatakan macam-macam, bahalul. Ya, dikatakan pengikutnya fuqara wal masakin wal abd, pengikutnya hamba sahaya hanya orang-orang miskin saja, asing. Ya, bahkan dicelah orang-orang mengikutinya. Wa sayaudu ghariban, dan Islam ini akan kembali asing di sekitar masyarakatnya. Orang yang menegakkan sunnah, orang yang betul-betul berpegang teguh kepada agama dianggap asing. Dianggap ya apa begitu. Orang takut. Ya, orang apa takut? Sering ke masjid, menjalankan sunnah Nabi itu macam-macam. Ya, sampai enggak mungkin masuk pegawai negeri. Ada sekarang tes apa namanya? TWK, tes warganegaraan. Ya. Pancingan-pancingan pertanyaannya itu. Ya, luar biasa hadirin sekalian. Ya, kalau enggak enggak sesuai dengan Pancasila, tidak bisa masuk apa? Pegawai negeri. Seperti itu. Ketakutan dengan apa? Islam ini. Padahal kita mayoritas apa? Umat Islam di sini. Nah, ini sangat disayangkan. Nah, ini judulnya dipakai seperti itu. Hadis Hudzaifah, lagi-lagi Hudzaifah, seorang sahabat yang menyimpan rahasia banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala kunna julusan 'inda Umar radhiyallahu anhu faqala ayyukum yahfadhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Waktu itu katanya Hudzaifah, kami lagi duduk di zaman Umar, si Umar saat itu sebagai khalifah. Umar mengatakan, siapa di antara kalian yang hafal tentang sabda Rasul tentang fitnah? Qultu ana. Katanya Hudzaifah, saya. Ya, kemudian Umar mengatakan, mungkinnya kamu maksud fitnah biasa, fitnah antara keluarga, fitnah harta, fitnah anak-anak. Ini bisa diampuni dengan salat, dengan puasa, dengan sedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Umar mengatakan, laisa hadza uridu lakin al-fitnah allati tamuju kama yamuju al-bahr. Bukan itu yang aku maksud fitnah itu. Fitnah yang aku maksud adalah fitnah seperti ombak di lautan. Fitnah besar. Siapa yang hafal hadis Nabi tentang fitnah besar ini? Qala laisa 'alaika minha ba's ya Amirul Mukminin. Yang jelas di sini nanti kita akan lanjutkan hadirin sekalian. Umar bin Khattab ingin bertanya tentang sabda Nabi tentang fitnah besar. Nanti akan dijelaskan oleh Hudzaifah bin Yaman bahwa fitnah besar itu ada pintunya, dan pintu ini kalau sudah jebol maka fitnah itu akan apa? Masuk, dan pintu itu adalah kamu ya Umar. Jadi Umar bin Khattab maksudnya. Ketika Umar terbunuh maka fitnah tidak bisa dihentikan lagi. Terus umat Islam berpecah, berperang sampai terbunuhnya Utsman, Ali, perselisihan panjang. Ini fitnah besar. Itulah yang mungkin yang bisa akan lanjutkan nanti di waktu yang insyaallah kita
lanjutkan minggu depan. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.